Jadi bukan single obat saja, tapi yang dianjurkan adalah kedua belah pihak. Disfungsi ereksi menunjukkan, memprediksi penyebab daripada kasus kematian yang disebabkan karena gangguan kardiovaskuler. Bisa karena miopat infark, stroke, atau kegagalan daripada jantung. Sekarang komorbid kedua, yaitu diabetes. Pada global diabetic population dipredik, diperkirakan pada tahun 2030 di dunia ini akan menderita diabetes 366 juta. Lebih daripada 50% mempunyai masalah dengan seksual yang disebabkan karena penyakitnya tersebut. Disfungsi ereksi akan meningkat dengan kasus yang mendapatkan, kasus pasien diabetes yang mendapatkan anti-diabetes terapi. Jadi sudah penyakitnya ditambah obatnya akan memperberat kasus disfungsi ereksi. Disfungsi kira-kira 35-90% daripada pasien diabetes. Jadi kalau ada pasien diabetes, kira-kira 1/3-90% dia akan menderita disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi 65% pada pasien yang terjadi di atas 40 tahun. Tadi pada prevalensi memang sudah kita sampaikan. Umumnya mereka akan menderita disfungsi ereksi jika sudah 10 tahun terdiagnosa diabetes mellitus. Jadi banyak kasus pasien yang bilang, oh dok, gula darah saya 300 tapi toksik. Nah kita bilang tunggu aja antara 5-10 tahun kemudian Anda pasti akan datang ke saya untuk berobat setelah disfungsi ereksi. Ya, jadi memang tidak mendadak langsung terjadi masalah, tapi kira-kira 10 tahun. Mengatakan 5-10 tahun. Sekarang kasus komorbid ketiga, yaitu hipertensi. 30% daripada pasien hipertensi komplain dengan disfungsi ereksi. Endothelial dysfunction menyebabkan pada masalah-masalah tersebut. Ya, pada saat ini didiagnosa prevalensi hipertensi akan meningkat dari 31% dan ya pada usia di bawah 59 tahun dan akan meningkat 54% pada pria lebih dari 70 tahun. Antihipertensi juga akan memperberat kasus disfungsi ereksi. Jadi disfungsi ereksi bisa disebabkan karena tekanan darah yang tinggi atau karena obat-obatnya yang akan menyebabkan demikian. Seperti tadi kasus diabetes. 4, rokok, smoking. Smoking, rokok, dia akan menyebabkan gangguan daripada endotelium seluruh tubuh. Disfungsi ereksi dihubungkan dengan rokok aktif dan pasif, berarti sama-sama tidak bagusnya. Ini ada studi partisipan yang tiap hari merokok dengan 20-40 batang rokok. Jika dia suruh menghentikan rokok itu 24-36 jam dan dinilai aliran darahnya ternyata signifikan meningkat blood flow-nya. Jadi baru dihentikan 24 sehari sampai 1,5 hari, dia nyata sekali akan blood flow-nya meningkat. Yang kelima, ini dihubungkan dengan aterosklerotik. Ternyata disfungsi ereksi yang onsetnya kurang dari 2 tahun, dia persentase aterosklerotik kira-kira 4,2. Kalau dia 10 tahun dia menderita disfungsi ereksi, kita diamkan, mereka akan 76% akan menderita aterosklerotik. Ya, jadi ini mekanisme disfungsi ereksi, aterosklerotik, dan coronary artery disease. Ya, jadi ini semua akan berefek pada gangguan daripada aterosklerotik dan menyebabkan disfungsi ereksi dan akan menyebabkan gangguan daripada pembuluh darah koronaria. Pengobatan. Jadi tujuan pengobatan. Banyak laki-laki akan sangat puas dengan tingkat kekerasan ereksinya.
Nah, kalau ereksinya akan meningkat, tingkat kekerasannya, dia akan mendapatkan peningkatan D-share. Erection harness positif pada ini. Jadi dia akan meningkat kekerasannya pada ini. Sexual relation satisfaction. Jadi kepuasan daripada hubungan antara mereka berdua, pengobatan yang memuaskan, dan pengobatan yang membuat percaya diri, dan sebagainya. Semuanya ini tujuannya pengobatan untuk menjadikan tingkat kepuasan seksualnya. Ini history dari sejarah daripada pengobatan disfungsi ereksi. Pada tahun 60-an, pengobatan disfungsi ereksi sangat primitif. Dulu cuma bilang, oh seks terapi ini sebabnya pasti psikogenik. Jadi sebelum tahun 1990, disfungsi ereksi dikatakan sebagian besar sebabnya psikogenik. 95%. Tapi sekarang tahun 2000, 95% penyebab awal adalah organik. Kenapa demikian? Karena dengan kemajuan ilmu kedokteran ditemukan penyebab-penyebabnya, sehingga penyebab yang belum diketemukan dimasukkan dalam penyebab psikogenik. Sehingga yang dulu, oh seks terapi, konseling aja cukup. Lalu tahun 70 terkenal dengan pengobatan implan. Karena tidak bisa dengan seks terapi, mereka dipasang prostesis penis dengan implan, dengan vakum, ditekan, dibikin tekanan negatif. Tahun 80 terkenal sekali tadi dari Pfizer, dari Upjohn mengeluarkan obat yang untuk membuat pembuluh darah itu melebar. Namanya penile injection, dulu namanya Coverjack. Nah, lalu Pfizer pada tahun 90 dia pertama kali menemukan dan di-approve oleh FDA, dia dinyatakan, oh ini obat yang pertama untuk masalah disfungsi ereksi yang disetujui, namanya Viagra dengan isi sildenafil citrate. Lalu tahun 2000 muncul dua lagi, yaitu Cialis, Tadalafil, dan Levitra Vardenafil. Lalu next pada generasi berikutnya mungkin akan pengobatan gene dan terapi stem cell. Ini ada konsensus daripada American Urology Association, ada guideline pada tahun 2018. Jika kita menemukan laki-laki dengan disfungsi ereksi, opsi pertama kita berikan pengobatan dengan PDE5 inhibitor. PDE5 inhibitor ya saya ketidaknyamanan, dan kita mesti tidak mempunyai kontraindikasinya. Jadi pemberian PDE5 inhibitor, satu, mesti kita melihatkan semua pengobatan kedokteran itu mesti memperhatikan kontraindikasi. Kita harus tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasinya apa? Yaitu pria yang tekanan darahnya rendah, pria yang memakan obat untuk pelebar pembuluh darah, perifer, dan sebagainya. Jika diresepi dengan PDE5 inhibitor untuk pengobatan disfungsi ereksi, ini diusahakan dengan maksimum benefit, menghasilkan hasil yang memuaskan. Sehingga dulu pertama kita dianjurkan pemberian dengan dosis maksimal, biar mendapatkan benefit yang maksimal. Kalau sudah ketemu itu, kita mulai titrasi, kita turunkan kadarnya. Ini guideline European pada tahun 2016, dia mengatakan pengobatannya mesti cari penyebabnya, tidak hanya pengobatan simptomatis saja. Jadi memang pengobatan kedokteran harus pengobatannya selain simptomatis, kita osatif harus ditreatment, sehingga perlu dicari penyebabnya. Pengobatan yang option yang lain, yaitu tadi yang non pengobatan, yaitu merubah pola hidup, education, counseling, dan obat-obat ini sekarang akan masuk lagi baru yang sudah di-approve POM ada 3 ini, bisa akan ditambahkan 1 lagi yang sebentar lagi akan masuk. Lalu ini invasif yang minimal, yaitu injeksi intravenous yang Upjohn punya itu dulu, tapi sekarang tidak di Indonesia, dengan vakum, dengan Muse, intrauretral aprostadil. Yang invasif yaitu dengan prostesis dan pemasangan implan. Nah ini rekomendasi yang sekarang dipakai. Jadi kalau kita ketemu disfungsi ereksi, kita harus pengobatannya runtut dari